pajak ini ya, itu adalah salah satu institusi yang paling powerful. Power tends to corrupt, ya kan? Ya. Absolute power tends corrupt absolutely. Janganlah mereka adili, jadi pengacara, jadi konsultan, sampai ke Mahkamah Agung pun kamar pajak mereka juga. Nggak cukup hanya dibubarkan klub motor gede ya. Jangan salahkan rakyat, tidak mau bayar pajak. Nah, kalau tidak mau bayar pajak ya Republik ini maju. Politik will dari pemerintah, dari presiden, menteri, untuk betul-betul punya niat memperbaiki sistem perpajakan. Yang salah itu adalah ya model-model penyelesaian seperti Pak Mahfud ini kan. Ini orang kan sok Superman gitu kan, sok superhero. Presiden tidak punya kemampuan. BPK itu ada di Undang-Undang Dasar 45 loh. Itu nggak bisa masuk ini ke pajak ini. Kita banyak yang terpesona dengan gayanya Bu Sri Mulyani. Itu permen karet. Dan saya belum pernah dengar yaitu perintah beliau atau tindakan drastis beliau menindak dari aparatnya sendiri. Ternyata ban dalam yang bocor. Kita penjarakan aja semua yang terlibat pada seberapa tadi itu? 1000 berapa tuh? 800 ya? 300 triliun. Pengadilan pajak harusnya pure absolut ke Mahkamah Agung. Tapi pengadilan pajak kita bagaimana? Pengadilan pajak kita itu kan sekretariat di Kementerian Keuangan. Kalau kan itu yang 400 triliun itu dikejar semuanya, itu berapa orang harus dipenjarain? Habis tuh pegawai, Mas. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita di Cross Check bersama saya Indra Maulana. Dan topik pekan ini adalah bukan Mahfud MD jika tidak aktif membuka diskusi publik. Pekan ini Menko Polhukam Mahfud MD melempar diskusi baru ke publik bahwa ada transaksi tidak wajar senilai 300 triliun rupiah yang melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Pernyataan Mahfud MD ini mendapat respon dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mempertanyakan dari mana data Mahfud MD dan akan mengecek lagi angkanya. Saling berbalas pantun antara Menko Polhukam dan Menteri Keuangan ini menggelitik terutama kalau dikaitkan dengan fakta bahwa kasus kekayaan jumbo para oknum pegawai pajak ataupun bea cukai dari Kementerian Keuangan terbongkar bukan akibat pengusutan oleh aparat, melainkan terbongkar akibat peristiwa kriminal penganiayaan Mario Dandi, anak pejabat pajak, kepada seorang anak bernama David Ozora. Mengapa? Pertanyaannya kemudian, mengapa baru sekarang ada geger harta tak wajar para aparat pajak ini? Inilah yang akan kita kupas dalam cross check akhir pekan ini bersama dengan Susno Duaji. Beliau ini adalah mantan Kabareskrim yang juga pernah di PPATK. Kabareskrim saat itu juga mengusut laporan-laporan PPATK. Kalau Anda masih ingat semua adalah kasus Gayus Tambunan, ya kan? Ini akan luar biasa sekali, Anda Pak Susno akan mengulasnya. Kemudian ada Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, dan juga ada Pak Habibur Rahman, anggota DPR RI Komisi 3. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, saya langsung saja mulai dari Pak Susno dulu ya. Pak Susno ini yang pernah menjadi Kabareskrim, mengusut kasus rekening-rekening yang mencurigakan pejabat pajak saat itu, kasus Gayus Tambunan ya, Pak Susno mungkin bisa cerita. Ya. Dan pernah di PPATK, lengkap sekali nih. Nah, kalau Pak Susno melihat konteks masalah pejabat pajak, kekayaan pejabat pajak, kemudian bea cukai juga sempat muncul di situ. Ini seperti kasus yang sudah lampau, terus kita nggak pernah tahu lagi, sekarang meledak lagi, bukan karena apa-apa nih, buntut-buntutnya terbongkarnya gara-gara masalah penganiayaan, ya kan? Jauh sekali bedanya nih, tapi tiba-tiba merujuk ke sini. Pertanyaan publik yang awam nih Pak Susno, sudah tahu ini, sudah menjadi rahasia publik. Kalau kerja jadi pejabat pajak, pejabat bea cukai, waktu pasti kaya raya dan gila-gilaan lah hartanya begitu ya. Pertanyaannya kenapa sekarang mau diusut, baru sekarang muncul lagi gitu loh Pak Susno. Ini seolah kalau ada desakan publik baru muncul lagi. Kita terbiasa dengan begini lama-lama ini penegakan hukum kita ini Pak Susno. Baik, jadi berterima kasih kepada tendangan Mario, walaupun bukan Mario Kempes ya. Sekali tendang pajak geger, dunia persilatan hebat gitu ya. Jadi kalau soal transaksi mencurigakan di kalangan Kementerian Keuangan, khususnya perpajakan, itu seolah-olah udah biasa.
Yang sedang digegerkan sekarang ini adalah transaksi itu sebenarnya sudah dilaporkan oleh PPATK pada tahun 2012. Nah, kan 11 tahun yang lalu kan. Sekali ya. Nah, kemudian zaman saya masih di PPATK juga ada banyak. Zaman saya Kabarisskrim, saya mencoba menarik salah satu pejabat yang terbawah saja kok. Yang bawah, hanya penjaga loket aja, Gayus Tambunan. Tapi dari situ sebenarnya kalau mau dirunut, itu ke atas. Ada atasannya. Sistemik Dirunut, berarti ya. Sebenarnya iya, dari dulu sistemik ya. iya, dirunut lagi ke atasnya, bisa juga ke atas, bisa ke samping. Tapi sayang, yang ketendang waktu itu saya, yang ditangkap saya. Yang Nah, ngusut malah yang ketendang. bukannya ditendang, ditangkap, tangkap, dilepas. Saya kan 3 kali ditangkap ya di bandara, di apa. Dan yang nangkap saya, anehnya kan adalah dari institusi saya sendiri. Gitu. Hmm. Tapi tidak apa-apa lah, itu masa lalu dan saya tidak menyesal kok. Biarlah publik yang tahu gitu ya. Ya biar jadi Nah, pelajaran tapi semua lah Pak ini Pak akhirnya. iya, tapi sekarang kan meledak lagi dan medsos sudah kuat, ini bagus sekali. Dan dulu sebenarnya kalau kita mau balik ke belakang, zaman era Pak Saud di KPK ya, komisioner KPK sudah menganalisis sistem yang ada di Kementerian Keuangan baik di pajak maupun di dia bea cukai itu rawan. Mungkin sudah dilaporkan ke Bu Sri Mulyani juga dan sebagainya, tapi kita tidak tahu responnya apa. Tertutup, kita banyak yang terpesona dengan gayanya Bu Sri Mulyani seolah-olah menghasilkan pajak banyak. Padahal pajak ini kan hanya kolektor ya, mengolek saja. Tapi dengan adanya kejadian ini, orang yang dikolek itu nggak mau lagi. Paling tidak dia sudah nggak percaya gitu ya. Jadi artinya tidak aneh. Kalau Pak Mahfud berkata bahwa ada 300 triliun, ya bisa saja. Kalau dikumpulkan dari 2000 sekian sampai sekian. Ya, ya. PPATK itu adanya mulai beroperasi itu pada tahun undang-undangnya 2002 mulai efektif beroperasi karena saya orang yang pertama saat mendirikan PPATK dengan 6 orang ya sampai dia jadi itu tahun 2024 itu 2004 baru mulai efektif kita berkantor di BI dan sebagainya banyak sekali transaksi seperti itu. Nah kalau dikumpul sejak itu sampai sekarang ya bisa mungkin lebih ya. Dan saya yakin ya Pak Mahfud itu kan seorang Menko. Ya. Dia tidak sembarang ngomong dan PPATK salah satu diantaranya di bawah Menko. Nah kalau ada yang bertanya kenapa Pak Mahfud tidak buka secara telanjang saja? Ya nggak boleh kan transaksi mencurigakan itu nggak boleh dibuka telanjang ke publik oleh aparat manapun nanti bisa dia yang kena hukuman aturannya begitu. Bolehnya dibuka di mana Pak Susno? Bolehnya dibuka di penyidikan. Pada saat penyidikan, penyidik pun tidak boleh mengumumkan diumbar gitu. Tapi dengan teknik bagaimana dia bisa membuka, kemudian dia penyidik ya, baik KPK. Sekarang KPK sudah boleh menyidik dengan amandemen Undang-Undang tentang pencucian uang, KPK, Kejaksaan itu bisa mengawali penyidikan dengan TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, untuk mencari tindak pidana asal dan kebanyakan tindak pidana asalnya itu adalah korupsi gitu. Nah, jadi artinya tidak perlu berbalas pantun dengan Pak Mahfud. Yang penting itu adalah bagaimana menindaklanjuti apa yang dikatakan Pak Mahfud. Capek kita kalau membuang energi berbalas pantun gitu. Ya sudahlah. Nah, ini kita harap baik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Barisskrim, Kejaksaan dan KPK untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan oleh PPATK kepada ketiga institusi ini yang sudah sama-sama punya kewenangan untuk menangani itu. Okay. Nah, kenapa? Bukti yang dikirimkan laporan transaksi mencurigakan yang dikirim oleh PPATK kepada 3 institusi ini bisa dirubah menjadi alat bukti elektronik. Dan bukti itu sahih sekali gitu. Karena apa? Jejak elektronik itu sulit dibantah. Tinggal dilacak misalnya Anda adalah seorang ASN eselon 3, gajinya sekian, tunjangan sekian, take home pay Anda sekian, kok bisa mengkolek harta sampai sekian banyak dari mana? Kalau memang itu warisan nenek moyangnya, seberapa kaya nenek moyangnya dan sebagainya. Dan itu nanti bisa dikembangkan juga.
Misalnya dia transfer kemana, belikan apa, ya bisa disembunyikan, bisa dibelikan, bisa dihibahkan, bisa diatasnamakan orang lain. Akal-akalannya Itu, banyak ya. iya, itu sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Ya, TPP. Setelah tindak pidana pencucian uang, baru dicari asal usulnya tindak pidana apa. Jadi artinya begini, saya yakin Dimulai Pak. dari TPPU berarti Pak Susno ya. Iya, saya yakin Pak Saud lo berapa kan sekali dia. Mungkin Pak Saud kesel juga kenapa nggak ditindaklanjuti. Nah, tapi Ini lebih Pak bagus Saud ya. dari itu, di era Pak Saud sudah ada upaya-upaya karena KPK itu punya fungsi juga pencegahan dengan perbaikan sistem. Betul. Sudah ada peringatan, sudah ada warning dari KPK untuk memperbaiki sistem di perpajakan, sistem di bea cukai. Kenapa kita harus perbaiki sistem di perpajakan kita? Mungkin Mas Indra juga mengisi SPPT. SPPT itu tebalnya segini. Apalagi untuk perusahaan. Bahasanya lain jelimet. Itu bukan untuk orang-orang sembarangan ngisinya. Orang mau bayar pajak, mau ngasih duit ke negara, tapi disuruh jelimet. Karena jelimet akhirnya perlu konsultan. Konsultannya itu orang pajak, pensiunan pajak. Kalau tidak, ada yang pegawai merangkap konsultan kayak Rafael ini. Artinya itu apa yang dikoreksi oleh Pak Saud CS pada saat beliau menjabat di KPK itu tidak ditindaklanjuti. Sistem itu yang tidak benar gitu. Kenapa? Kok Mbok ya buat pajak itu disimpel saja, berapa penghasilan Anda? Oh sekian tahun lalu, tahun sekarang tambah berapa? Karena tambah sekian, maka kita kan sistem kita kan MPS kan menghitung pajak sendiri. Oh saya bayar sekian. Nah kalau sekarang harta ini ada harta setara aja kita udah nggak ngerti. Sebelum kita ke solusi yang komprehensif, saya ingin ke logika awam dulu ya. Kalau di berbagai media sudah diulas detail-detailnya 500 miliar milik si Rafael, lalu kemudian ada 300 triliun kata Pak Mahfud di track dari ini. Kemudian ada informasi tadi Pak Susno juga PPATK ini sudah memberikan informasi ini sejak 2012 tadi ya. Nah, ini sudah jauh lama. Saya ingin masuknya begini, ketika publik mengasumsikan kayak gini mah rahasia umum, ini sudah tahulah kita sebenarnya, walaupun nggak tahu kasus detailnya, tapi ya pastilah itu bukan uang halal misalnya gitu ya Pak Susno. Tapi kemudian adalah sebenarnya PPATK membuat laporan dan lain sebagainya. Berarti ada proses penegakan hukum atau proses upaya untuk pembersihan dari hal-hal seperti ini tuh yang mandek di mana gitu. Nah mungkin Pak Saud bisa membagi cerita soal ini. Pak Saud pernah ada di KPK. Apakah hal-hal yang seperti ini yang sudah banyak diketahui publik, banyak sekali dugaan-dugaan permainan di dalam pejabat pajak, oknum-oknum pejabat pajak dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada saat tertentu nanti berhenti. Padahal PPATK sudah begitu Pak Saud. Bagaimana Pak Saud yang pernah dialami oleh Pak Saud di KPK? Saya mau menyambut apa yang disampaikan Pak Susno tadi. Coba kita lihat gambar ini deh. Ya. Kelihatan nggak gambar? Kelihatan Pak, kelihatan jelas. Lihat itu ada siapa tuh? Saya paling kanan. Ya. Terus kemudian ini almarhum PPATK. Nah, Ibu Sri Mulyani. Ini tahun 2017 ini. Oke. Ya. Saya hanya mau mengiyakan yang disampaikan oleh Pak Susno tadi. Jadi sebenarnya kita itu sudah masuk ke apa namanya? Sudah masuk ke detail-detail ya. Sudah masuk ke detail-detail untuk bagaimana menjaga. Ya kan? Ya, ini kan namanya komprehensif kayak begini kan tentulah itu sesuatu yang panggung depannya, panggung depannya. Tapi kan kita tuh ngirim sinyal di situ. Kita dudukin di situ. Bahkan ada pangapnya di situ kan ya. Jadi maksud saya adalah bahwa kalau kita mau bicara seperti apa sebenarnya kita sudah melakukan di masa lalu, saya pikir kita sudah masuk ke detail-detail itu gitu. Tapi lagi-lagi kalau kita pencegahan Pak Saud. Oh ya, pintu pencegahan, tetapi sebenarnya itu otak penindakan gitu. Ya, jadi artinya gini. Ya jelas dong ada PPATK di situ dan beberapa kali sebenarnya di depan itu Pak
Pak Ki Agus itu sebenarnya sudah sangat sebel juga sama kita. Dia pernah datang pagi-pagi lah gitu ya, pagi lah jam 9 jam berapa dengan timnya. Saya menilai bahwa ini, saya paham ada banyak LHA yang masuk tapi kok lambat gitu. Di sebuah stasiun TV kemarin saya bilang ada PPI itu yang pernah dikirim ke kita itu yang nggak ada follow up-nya itu, sekarang orang itu masih sering muncul di TV malah. Iya kan? Ya kan, itu transaksinya kalau saya bilang ini udah TPPU, udah ini barang matang udah. TPPU itu pasal 69 itu nggak perlu predicate crime. Kalau memang sudah bisa kita anggap itu dia tidak bisa pertanggungjawabkan dari mana asalnya. Nah, biasanya pasal 345 itu yang aktifnya pasal 34, pasal 5-nya pasif. Kalau di dalam versinya RAT ini yang mobilnya dititipin sama orang yang tinggal di gang itu ya. Iya kan? Nah, itu yang tinggal di gang itu saya pasif, itu tidak masuk juga itu dia. Dia pasif di situ. Nah, jadi maksud saya kalau kita pakai instrumen LHKPN, kalau nggak dibuat detail-detail karena otaknya bukan otak penindakan, ya udah pencegahan. Jadi kayak kayak kita mau bikin SIM isi formulir gitu ya. Terus kita apa-apa sebenarnya di jalan ujian kan, diuji kan itu. Bagaimana kalau fungsi lampu apa, kalau ada ambulans kalau apa, tapi di jalan raya kita tetap aja amburadul gitu karena nggak ada penindakannya. Jadi ini sama dengan kalau kita bikin SIM, kita syaratnya bikin sidik jari, bikin apa, tapi ketika di jalan raya kita jadi ugal-ugalan semua. Nah, ini maksud saya banyak yang harus diubah. Apakah itu sistem perpajakan kita masalahnya sangat kompleks. Tadi Pak Susono sudah menjelaskan beberapa former tax officer ini they are part of the problem, man. Mereka bagian dari masalah gitu. Pak Susono sudah ingatkan, ya kan, kalau kita mau kritik-kritik pajak dikejar, ya kan gitu kan, dicari-cari pada bagian lagi pajak dengan sistem target juga kayak begitu. Jadi ini sebenarnya oke, Pak Mahfud menyampaikan itu, tetapi perubahan yang kita mau adalah hari ini kan ada unjuk rasa minta malah bilang apa namanya tim apa namanya pencari fakta supaya itu dikembangkan. Kalau nggak nanti Pak Mahfud kayak kasus yang sebelumnya. Apa itu Pak? Ya kan? Ya kan sebelumnya itu banyak, ini kan sudah kejadian beberapa kali kan, ya, Pak Susno, habis Pak Susno ada sejumlah nama lagi, ada barang bukti hilang di Kalimantan yang dikaitkan juga pajak yang batu bara itu gitu loh. Jadi maksud saya kalau kita katakan sampai mendekati angka yang sekian ratus triliun itu, kemudian kita nggak melakukannya dengan baik dari sisi penindakan, pada bagian lain ada orang meninggal di jalan karena rumah sakit tidak punya ruangan, alasannya kemudian meninggal. Ini kita sangat abuse dong. Jadi ini banyak yang Mas Maulana, banyak yang kita harus ubah sebenarnya kalau kita mau. Jadi kita berharap Pak Mahfud kita dukung mengumpulkan itu. Tadi Pak Sunil sudah mengingatkan dia nggak boleh ngejelaskan, nah itu nggak boleh mengungkap ke publik karena itu wewenangnya siapa. Tapi sebenarnya beliau mengirim, kalau saya sebutnya itu dari perspektif intelijen itu dia yang ngirim warning, ngirim forecasting, problem solving lah. Jadi kalau aja forecastingnya nggak kita buat, problem solvingnya nggak buat, ya sia-sia yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, dia capek. Agak berbeda dengan waktu dia menyelesaikan masalah sampai kita semuanya wisdom crowd ya, sampai semuanya kita bijaksana untuk kasus Sambo pokoknya. Kita harapkan kan ini seperti itu. Gitu Pak Maulana. Oke. Nah, tapi saya ingin tambahan sedikit lagi Pak Saud. Kayak misalnya laporan PPATK yang sudah sejak tahun 2012 tadi disampaikan Pak Susno. Tapi baru kemudian di follow up sekarang, dan bukan di follow up sekarang itu karena inisiatif, tapi memang karena kebetulan akhirnya ada kasus yang tentang penyiksaan, kasus lain yang berkembang, terus karena sosial media juga melihat dari sosmed, track record sosmed pelaku penganiayaan ini yang suka flexing atau pamer harta, kebetulan dikaitkan, oh bapaknya pejabat pajak, terus kemudian di tracing lagi oleh netizen, baru itu mulai berguncang dan rame mau inisiatif untuk menelusuri, lalu merembet ke pejabat-pejabat yang lain. Maksud saya, upaya melakukan pembersihan ini bukan dengan niatan dari awal untuk penegakan hukum, tapi karena kebetulan ada kasus lain yang merembet ke sana, begitu loh Pak Saud. Persoalan yang ingin saya tanyakan adalah begini. Jadi apa sebenarnya niatan atau niat baik itu menjadi dipertanyakan? Kapan ini akan bisa selesai masalah ini kalau dibukanya saja karena kebetulan? Ya itu tadi makanya kemarin juga saya dalam satu stasiun TV bilang,
Kan itu mereka kemarin di KPK itu malah bilang, seorang pimpinannya bilang, ya minta netizen itu gabung-gabung ikut-ikut gitu. Ini sama dengan cerita saya suatu saat ada acara di hotel. Aku harus ngulangi ini karena contoh bagus. Ya. Ada di mall. Kan kita pencegahan tuh di mall kadang-kadang bikin lomba nyanyi, dongeng gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu bawa kertas, bawa kertas sepotong kayak kertas disobek gitu loh. Ya, ya. Saya baca, Pak Saud tetangga gua kaya banget, tangkap dong. Cuman kayak gitu informasinya. Dalam pikiran saya, ini orang pasti gue telusurin siapa dia, alamatnya di mana, tetangganya jangan-jangan tetangga negara, dan tetangga penyelenggara negara. Artinya sesimpel informasi itu pun kita kalau mau detailkan bisa. Sekarang ada 8.000 surat yang masuk ke KPK setiap tahun. Didalamin nggak itu? Sekarang kita dorong lagi masyarakat untuk sama-sama melaporkan itu gitu ya kan. Tapi kemudian kalau nggak di follow up gimana? Bahkan beberapa orang kan malah sebel sama kita penegak hukum ini. Jangan KPK aja lah ya. Mungkin di tempat lain juga yang mengatakan datanya kurang lengkap sampai yang nggak melapor itu tuh saya datanya kamu bukan di situ aja kamu saya yang diganti jangan kamu. Maksud saya wisdom crowd yang datang dari masyarakat tentang apakah itu sosial media atau 198 kalau di KPK dan nomor telepon itu adalah unstructured yang itu memang bisa lebih powerful di dalam data awal. Tapi dengan penindakannya yang structured itu ya kita penegak hukum yang sama-sama penegak hukum yang sudah structured aja PPAT KWISIS dengan KPK ini mandek. Ini lama-lama masyarakat sabun tahu, ya kan? Ya kan? Ini mumpung ini ada jenisnya juga loh Mas. Ini karena memang kasus Sambo kemarin kita merasa masyarakat terus ingin wisdom crowd sama-sama kayak swarming sekelompok tawon yang terbang sama-sama gitu ya ribuan orang tapi nggak tabrakan gitu. Tapi maksud saya kalau itu nggak kita lakukan dengan penindakan yang benar, termasuk statementnya Pak Mahfud kemarin nggak ada follow up, akhirnya kan kita keadaan menjadi lebih buruk. Ini yang kita nggak mau. Oleh sebab itu, oke, betul akan ada beberapa undang-undang. Saya bukannya menolak undang-undang illicit enrichment untuk merampas kekayaan orang. Maksud saya ada aja undang-undangnya nggak jangan gitu, apalagi kalau nggak ada gitu ya. Kan udah ada itu pasal 9.000, pasal 9, predicate crime, tindak pidana asal. Yang udah jelas dong kalau dia bidang negara, emang dia bergunakan narkoba, nggak mungkin. Dia pasti dari pekerjaannya korupsinya gitu loh. Jadi itu nggak usah ribut lagi soal predicate crime. Pokoknya kamu punya harta, kamu nggak bisa tanggung jawabin. Kamu kena pasal 69. Nah, jadi maksud saya itu penyidik penuntut udah familiar, tapi memang penyidik penuntut ini mainstream berpikirnya masih berbeda gitu. Banyak yang belum bisa menerima itu menjadi sebuah sikap gitu Mas Indra Maulana. Oke, Pak Habibur Rahman, kalau memandang kasus yang kemudian muncul sekarang ini, dan sebenarnya kasus ini kalau saya sendiri sebagai wartawan ini berulang-ulang ada fase-fasenya. Sekarang kembali lagi nih ke fase soal pejabat pajak, muncul lagi kasusnya. Nggak selesai-selesai, ada yang salah kayaknya begitu loh Pak Habibur Rahman. Menurut Pak Habibur Rahman gimana sebagai anggota DPR? Yang salah itu adalah ya model-model penyelesaian seperti Pak Mahfud ini kan. Ini orang kan soal Superman gitu kan, soal superhero ya. Padahal negara ini nggak bisa diselesaikan oleh seorang Superman atau superhero. Ya, negara ini harus diselesaikan secara sistematis. Kalau bicara pegawai pajak ya menjadi rahasia umum gaya hidup mewah, punya rumah besar dan lain sebagainya. Kalau kita cari oknum-oknum capek Pak. Hari ini R, besok Mister siapa, besok siapa, capek. Pasti capek aja kalau hanya oknum-oknum yang dicari. Tapi kenapa bisa muncul ya komunitas oknum begitu? Ya, kenapa? Karena kan sistemnya pajak ini ya itu adalah salah satu institusi yang paling powerful. Kita paham sekali ya, power tends to corrupt, ya kan, absolute power tends corrupt absolutely. Kurang lebih kan kayak begitu. Jadi kita tuh jangan jadikan kasus-kasus seperti ini hanya sebagai alat untuk cari panggung, cari popularitas. Yang cari panggung dalam kali ini menurut Pak Habibur Rahman siapa? Bukan, kita kan ini himbauan gitu kan ya. Kita jangan himbauan ke saya gitu loh. Ya, ke kita semua. Jangan Pak, kita yang sistematis. Jangan di hulunya saja, hilirnya. Bagaimana ya? Ini kan perangkat hukumnya kan mengikat kita semua yang ada saat ini.
ya. Bagaimana orang-orang pajak itu bisa kaya-kaya, ya kan? Yang lain dengan perangkat hukum yang sama ya biasa-biasa aja juga. Kalau Anda lihat, ya kan, pejabat dan lain sebagainya banyak juga yang pakai Innova. Kalau Anda datang ke DPR ya, itu banyak kok teman-teman yang pakai Innova gitu loh. Bukan karena nggak mau gaya-gayaan, karena nggak mampu juga gitu kan. Ya, tapi intinya pajak, kita lihat daerah-daerah rawannya, Pak Wisnu paham banget ya. Daerah-daerah rawan yang di hilirnya, ya. Pajak itu tadi kata saya bilang sangat-sangat powerful, ya. Mulai dari penghitungan pajaknya, kemudian bandingnya, keberatannya, pengadilannya, itu secara subjektif ada di tangan mereka, ya kan? Model self assessment itu justru malah bisa awal dari masalah bagi wajib pajak, karena begitu dipersoalkan Anda dikenakan penalti nantinya, kalau enggak keberatan. Itu semua ya, di semua itu rawan transaksi. Kemudian ada lagi restitusi pajak, itu rawan transaksi, ya, rawan transaksi, sehingga pada akhirnya bermuara ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu apa? Pengadilan pajak itu secara yudisial dia harusnya pure absolut ke Mahkamah Agung sebagaimana amanat konstitusi kita. Tapi pengadilan pajak kita bagaimana? Pengadilan pajak kita itu kan sekretariat di Kementerian Keuangan. Jadi orang banding, orang mencari keadilan ke orang yang bermasalah dengan dia, yang menjatuhkan hukuman kepada dia, gitu kan? Apakah masuk akal orang bisa mencari keadilan seperti itu para wajib pajak? Yang akhirnya apa? Yang ada adalah bargaining ya duit. Berarti terlalu powerful tuh clear di situ tuh Pak Habibur Rahman. Iya, makanya lingkupnya semua ya. Ya di semua mereka gitu loh. Kalau mau dilihat institusi paling powerful sebetulnya menurut saya bukan polisi. Polisi banyak yang ngawasin Pak sekarang Pak. Salah dikit tidak, ya nggak? Tapi ini mereka ini yang paling powerful gitu loh. Bisa tentukan macam-macam. Bahkan ada mekanisme daluarsa yang lama. Misalnya hari ini sudah selesai tahun ini, 2 tahun lagi bisa dibongkar lagi. Jeleknya ini ya dalam perasaan praduga jeleknya, misalnya hari ini sudah deal dengan pejabat yang A, ya selesai masalah dianggap oleh pengusaha itu. Besoknya ketua yang kepala pajak yang baru transaksi lagi, misalnya kan seperti itu. Nah itu kan daerah-daerah rawan yang harus dianalisa, dikaji bagaimana menyelesaikannya. Ini kan bukan makin baik, Pak. Coba saya bumikan dulu. Oke. Ini bukan semakin lemah. Terbaru bahkan ya ini memang produk DPR dan pemerintah juga, kami ada di situ. Tetapi kita persoalkan di tindak pidana sektor keuangan, ya itu bukan di Polri lagi. Polisi nggak ada sama sekali ini kewenangannya, ditarik ke OJK. Gitu kan. Nah, ya seperti inilah yang membuktikan bahwa mereka itu ya pajak ya, kemudian bea cukai, Kementerian Keuangan itu orang-orang yang paling powerful sekarang. Nah, mengawasi hal seperti ini publik tidak semudah mengawasi polisi yang hidupnya kasat mata ya, yang dilakukannya kasat mata di mata publik sehari-hari. Ini kan rakyat nggak ngerti persoalan akuntansi dan sebagainya. Nah ini yang membuat menurut saya capek Pak. Anda bilang kan kenapa oknum lagi bisa oknum lagi, ya betul. Kalau cara-caranya kita pengen seperti superhero, pengen kayak Superman, ya kan, bongkar satu kasus dapat nama, ya nggak selesai gitu. Oke. Tapi yang dibocorkan Pak Mahfud ada 300 triliun yang cukup mengejutkan, bukannya itu juga ikut membantu Pak Habibur Rahman? Iya, itu kan tetap saja. Ya tentu itu tetap saja kan bagus, tapi itu kan di di ujungnya bukan di pangkalnya, ya kan. Berapa lagi yang masih tidak terbongkar gitu. Karena orang ini Pak di negara demikian besar ya, sebetulnya ya bukannya sulit, tapi ada cara menutupi harta kekayaannya. Saudaranya disuruh berdagang, atau ada anaknya di luar negeri disuruh berdagang dan lain sebagainya. Kalau itu yang dikejar, hanya itu yang dikejar, nggak selesai. Tapi bagaimana kewenangan yang terlalu besar ini, ya sama-sama kita audit. Bisa nggak begini? Orang itu kalau mau mencari keadilan dengan
situasi yang sama-sama kuat, ngapain dia keluar duit? Wajib pajak, ya kan? Tapi kalau dia sudah lihat situasinya memang lah, ini mah kita kalau ngelawan ini sama aja kalah. Yang dicari adalah, ya nggak? Yang dicari adalah jalan belakang, pintu belakang. Pintu belakang, ya. Akhirnya mau nggak mau melakukan suap-suap itu tadi ya, Pak Abdurrahman. Nah, itu. Jadi coba saya bumikan lagi, maksudnya gini Pak. Jadi ada kewenangannya itu dia ikut melakukan menyidik pejabat-pejabat di pajak ini, menyidik, mengoreksi dan lain sebagainya. Bahkan kalau di pengadilannya semuanya ada di lingkup itu Pak ya. Ya, benar, kurang lebih begitu. Oh, itu nggak banyak diketahui publik ya, publik secara umum. Semua tahu, Mbak. Kalau pengusaha tahu lah, misalnya dia ya. Tapi nggak demokratis ini ya. Bukan sistem yang ideal dalam dunia demokratis ya sebenarnya ya, jadinya ya. Ya sangat nggak ideal. Konstitusi kita itu kan jelas, ya kan. Pengawasan pengadilan itu ya Mahkamah Agung ya. Ujungnya kan Mahkamah Agung. Kalau ini kan setengah Mahkamah Agung gitu loh. Lembaga yudikatif di bidang pajaknya itu setengah Mahkamah Agung, bukan setengah, seperempat, hanya di ujung. Ya, hakim-hakim pajak itu yang ada di kami fit and proper kan kebanyakan juga dari pajak juga gitu loh. Oke. Nah, Pak Susno kalau melihat seperti ini seperti apa Pak? Seperti yang digambarkan Pak Habibur Rahman. Memang itu menjadi akar masalah sesungguhnya tidak Pak Susno? Kita sebenarnya sudah on the track ya untuk perbaikan. Di mana KPK pada waktu itu, pada waktu era Pak Saud ya sudah membenahi dari sistem ya, diperbaiki sistem baik di pajak maupun di bea cukai. Ada sistem yang nggak benar, baik sistem perundang-undangannya, di situ kan misalnya di bea cukai, kejahatan bea cukai di Indonesia itu dimasuk pelanggaran administrasi atau apa itu kira-kira, mungkin satu-satunya yang nggak benar di dunia kan. Nah kemudian sehingga orang senang nyelundup. Kemudian di pajak, saya ambil contoh, kita MPS gitu, mungkin menurut perhitungan saya misalnya, saya pernah menemukan dan orang wajib pajak itu lapor waktu saya ke Barisskrim dulu ya. Misalnya dia kok dikenakan sampai 500 miliar pajaknya, perusahaan besar. Ya, tapi nggak tahu. Sebagaimana tadi, hakimnya mereka, ini yang mereka, menyelidik mereka, menyidik mereka, menentukan denda mereka, akhirnya nggak tahu lah, saya nggak nuduh apa cincai atau bagaimana. Ini bukan menyangkut 100-200 juta, ratus miliar, bahkan pajak dari perusahaan gede itu ada yang triliun gitu. Ya, jadi kalau polisi peluit di jalan, kalau ini petir ya atau geleger ya. Kan peluit ya. Ya, jadi ini ya yang harus dibenari apa yang direkomendasikan misalnya oleh KPK tentang perbaikan sistem, baik perbaikan sistem dalam pengisian pajak, perbaikan sistem dalam penyelesaian sengketa pajak, perbaikan sistem di dalam menentukan denda dan sebagainya. Karena KPK tahu bahwa di situ banyak orang nakal yang tidak terdetek. Nah, sekarang wajib pajak ya. Saya sudah berdiskusi dengan wajib pajak. Wajib pajak ini hampir semacam orang kecewa, orang putus asa. Ya kalau kita bersengketa dengan mereka, sebagaimana Pak Habib katakan tadi, dibawa sengketanya ke peradilan pajak, ya mereka juga. Hakimnya mereka, pengacaranya mereka, berkonsultan itu juga. Kalau konsultan yang betul-betul konsultan dari luar mungkin nggak beres. Tapi kalau berkonsultan dari dalam, ya ujungnya ya mungkin cincai atau mungkin apa. Jadi ini keputusasaan gitu. Ya mudah-mudahan komisi di DPR yang membawahi daripada masalah pajak ini, komisi seberapa itu keuangan itu ya. 11 membenahi sistem perundang-undangannya. Jangan di undang-undang pajak itu diberikan kewenangan kepada misalnya diselesaikan tindak lanjutnya adalah dengan peraturan dirjen, dengan peraturan menteri. Nah, contohnya saja Pak Indra ya, misalnya tax amnesty yang tidak bisa dibuka lagi, tapi ada Kepdirjen bahwa itu ya kalau ditemukan ini bisa dibuka. Tapi Kepdirjen itu menyusul, sehingga orang yang tax amnestinya sudah masih bisa dibuka lagi, katanya nggak bisa. Nah, karena apa? Mereka yang buat peraturan, mereka yang menindaklanjuti, mereka yang mengadili, mereka yang itu. Dan ini sudah terdetek oleh KPK terkait dengan
KPK kan berwenang juga pencegahan ya, tidak hanya penindakan tapi pencegahan. Tapi sayang untuk hal-hal yang pencegahan ini follow up-nya kurang gitu. Karena apa? Karena menyangkut banyak institusi ya, misalnya perbaikan peraturannya, kemudian pembenahan ke dalam. Pembenahan ke dalam ini bukan oleh KPK, tapi oleh irjen mereka, oleh dirjen atau oleh irjen. Ya mungkin KPK tidak sampai masuk ke dalam sekali karena sudah bukan kewenangannya lagi, tapi KPK memantau. Nah di Republik ini biasanya kalau ada sesuatu yang dari institusi lain menyarankan, ya sebagaimana Pak Saud tadi katakan, tunjuk kumpul-kumpul, habis berfoto, setelah pulang ke institusi masing-masing, ya lupa, mungkin usulnya Pak Saud nggak ditindaklanjuti gitu. Jadi penting sekali pembenahan sistem di keuangan ini, baik di bea cukai maupun di pajak. Karena kalau tidak kita benahi, masa negara sebesar Republik Indonesia dengan segala macam sumber daya alam, jumlah perusahaan yang sangat banyak, pajak kita kok kalah sama Singapura kali ya? Kali ya, saya nggak tahu. Saya ini bukan ahli keuangan. Saya ini bukan ahli keuangan, saya ini polisi gitu. Dan jadi, sekarang petani gitu, petani apalah mampunya petani. Tapi saya lihat kok Singapura negara kaya, kok kita nggak kaya ya? Ternyata ban dalam yang bocor. Oh, ban dalam. Iya, klipnya yang bocor ya. Ditampung di ban dalam, angin itu ban dalamnya bocor ya. Kan saya yakin tidak hanya satu Rafael ini, banyak Rafael lain gitu. Ini baru yang eselon 3 loh, Pak. Iya, betul. Iya, masih ada eselon 2 loh. Masih ada eselon 1. Nah, saya petani ini bayar pajak loh, Pak. Saya jual kopi 1 kilo 20.000 itu memang saya tidak membayar begini, tapi harga itu oleh buyer sudah dimasukkan komponen pajak. Pajak dibebankan pada saya. Nah, Mas Indra Maulana, pesan pisang goreng lewat GoFood, itu udah dikenain pajak itu. Betul, Pak. Nah, ban dalam yang bocor, Pak ya? Ban dalam bocor gitu. Oke. Gimana Pak Saud? Pak, saya ke Pak Saud ya kalau begitu, Pak Saud. Kalau konsep ini jelas-jelas baru tergambarkan sih ke publik ya secara gamblang. Kalau ada persoalan-persoalan pajak, wajib pajak. Dulu kan kita berpikirnya wajib pajaknya ini licik nih, nggak mau bayar pajak dia suap. Dan kalau dapat gambaran gini, jangan-jangan loh ya, sebenarnya nggak niat suap, tetapi mempertanyakan kemudian melalui proses peradilan ternyata di dalam juga digarapnya gitu, Pak. Ini kan berarti ya itu tadi absolute power ya corrupt absolutely akhirnya, Pak Saud Situmorang. Ya, jadi bahasa manajemen itu kan kalau kita bisa di manajemen itu kan kalau kita nggak bisa jalankan governance dengan baik, governance itu tentu ada aturan ya, ada sistem, ada tata kelola dan seterusnya, ada mekanisme. Terus kemudian ada yang disebutnya risiko nggak bayar pajak, risiko penagih pajak, risikonya apa-apa saja. Itu kan harus dijabarkan semua. Baru governance-nya, kemudian ada risiko-risikonya apa, risiko pembayar pajak dan penagih pajak dua-dua punya risiko. Kalau umpamanya tidak dikembalikan, bisa menimbulkan risiko. Tapi sejauh yang kita diskusi beberapa menit ini kan risiko itu kayaknya kebanyakan kepada wajib pajak kan, di WP kan ya. Nah kemudian bagaimana dengan compliance? Kalau compliance itu berikutnya adalah compliance. Setelah governance risiko ada compliance. Kepatuhan petugas ini hanya bisa dicapai kalau ada yang namanya check and balance. Itu manajemen modern itu begitu, check and balance. Anda bayangkan BPK itu ada di Undang-Undang Dasar 45 loh, ya kan? Itu nggak bisa masuk ini ke pajak ini. Coba tanya orang BPK, berani nggak dia masuk? Nggak bisa, ada undang-undangnya. BPK nggak bisa masuk, Pak ya? Nggak bisa, dia nggak bisa ngaudit pajak, itu rahasia pajak. Anda bisa bayangkan, itu aja kita ini udah ngaco banget. Makanya itu saya bilang ada beberapa isu harmonisasi dari yang kita sebut sebagai peraturan perpajakan ini. Harmonisasinya ini banyak yang harus dibereskan. Jadi saya katakan kembali lagi, ini banyak kompleksitas yang kita harus benarkan lebih dulu. Kalau memang kita mau mendidik masyarakat, karena nggak ada negara di dunia ini bisa survive tanpa pajak, tunjukin deh mana aja nggak ada. Karena memang itulah banyak nuansa di balik pajak ini. Cinta tanah air, kedisiplinan, manajemen, keterbukaan, transparansi, itu banyak, itu bisa dijabarkan sampai ratusan. Which is itu gagal total semuanya.
Apalagi kita bicara keadilan. Pak, ini kan tadi Pak Suso sudah cerita. Saya kemarin ketemu dengan masyarakat yang namanya INTAK. INTAK itu Indonesian Tax penghati masa pajak gitu ya. Indonesia Tax Care. Itu saya diskusi hampir sehari ada di podcast saya. Mereka melakukan penelitian, beberapa orang itu sakit stroke waktu diperiksa. Karena nggak bingung, kok tiba-tiba dia harus dikenakan ratusan miliar, dia nggak tahu. Nah, kita bicara pendidikan pajak. Tadi Pak Rusno juga sudah jelaskan. Pendidikannya sudah benar nggak? Memang betul, warga negara nggak boleh dong. Jadi udah punya hak dan kewajiban. Listrik yang di depan rumahnya yang hidup itu juga dari pajak yang kita berikan gitu ya. Artinya dia juga ada balikannya sebenarnya. Ini persoalannya bukan rakyat nggak mau bayar pajak, atau bukan karena petugas pajaknya saja yang mempunyai isu transaksional, tetapi lebih kepada sebenarnya di level top yang paling pun, katakanlah presiden, dia itu seperti nggak punya kemampuan untuk bisa menembus pajak itu sendiri. Ya kan? Itu yang saya bilang tone of the top-nya itu nggak jelas untuk bisa memastikan. Karena yang sudah pasti yang auditor negara saja, bukan auditor pemerintah, auditor negara nggak bisa masuk. Jadi ini rezim teks ini memang luar biasa kompleks ya. Yang menurut saya kita berharap, tadi Mas Habibur Rahman udah bilang komisi yang berada di DPR itu juga lah. Bagaimana kita mulai mengharmonisasi ini? Kalau enggak nanti seperti yang Mas Habib tadi gue bilang, ya Pak Mahfud hanya disebutnya kayak seperti Superman bisa nangani semua, walaupun kita paham betul beliau mengkoordinasikan semua kementerian yang terkait dengan itu gitu ya, dalam hal ini pemberantasan korupsi. Jadi maksud saya, ini persoalan-persoalan yang sangat kompleks ini kalau kita mau duduk dari pagi sampai sore, itu kayaknya 1000 persoalan lebih itu ketemu di persoalan pajak ini. Perilaku korup dari penyelenggara negara dalam hal ini terlebih di pajak dan cukai. Itu memang banyak yang harus dibenerin dulu. Tadi kan Pak Susno sudah bilang, salah satu diantaranya, kalau penyeludupan itu jadi bukan pidana, itu bisa diselesaikan dengan masalah administrasi. Padahal kalau Anda membawa barang ke negara manapun tanpa izin, itu di negara lain itu pidana itu. Bukan mesti Anda negosiasi, ketangkap, oh ya Pak, jadi didenda gitu. Jadi itu kan jahatnya dari awal. Ada yang markdown barang, markup tidak sesuai dengan dokumen dan seterusnya. Jadi Mas Indra, jadi saya pikir ini ya kalau memang kita mau oke lah kita udah di-trigger, kemudian buktinya cukup banyak di PPATK dan kemudian itu kita bisa lakukan penindakan. Tapi kalau kita mau win-win solusinya sebenarnya sederhana. Kalau dulu ada yang namanya tax amnesty, sekarang kita amnesty semua petugas pajak. Kita ampunin enggak, tapi besok ya awas loh. Mulai nol. Tapi dari nol. Ya. Supaya nanti kalau enggak ini itu coba ya dari 400 kalau betul tadi yang berapa ratus triliun itu? Ya, 300. Itu berapa orang harus dipenjarain itu berapa triliun? Habis itu gawe. Iya kan? Bagaimana Pak Saud? Coba ulangi Pak Saud. Kalau nanti yang 400 triliun itu dikejar semuanya, itu berapa orang harus dipenjarain? Habis itu pegawai Mas. Ya. Ya kan, jadi maksud aku kalau kemarin ada tax amnesty, sekarang kita amnesty kepada petugas pajak, stop mulai besok, lu jangan tipu-tipu, lu jangan rakyat, lu kerjakan. Tapi memang harmonisasi peraturan perpajakan ini harus kita mulai atur lagi, kalau enggak nanti ya gitu muncul lagi gaus-gaus baru gitu loh. Tax office amnesty ya. Terus besoknya Mas Maulana ngundang lagi saya sama Pak Suso sama Mas Habib diskusi lagi tahun depan. Begitu lagi terus gitu loh Mas. Makanya kalau Pak Habib tadi ngomong capek kalau cuma ngomongnya ngejar-ngejar oknum, sistemnya dong yang harusin. Pendapat. Tapi gini Pak Habibur Rahman, sebenarnya kalau persoalannya kita tahu seperti ini juga misalnya, itu kan bisa didorong juga sebenarnya dan mudah untuk diselesaikan sebenarnya Pak Habibur Rahman. Kendalanya kira-kira Pak Habibur Rahman apa ya kira-kira ya Pak Habibur Rahman? Ya, kalau dipikir sekilas sih mudah. Faktanya kan kita bikin undang-undang di DPR juga sama sekali tidak mudah. DPR ini ada 9 fraksi, ada 575 orang ya, yang isi kepalanya juga belum tentu sama, gitu kan? Keinginan juga belum tentu sama. Tentu juga ada pihak-pihak yang ingin mempertahankan status quo ini, dan bisa jadi bergerilya, dia kan? Iya betul, yang menikmati situasi ini gitu kan. Nah jadi
Ini juga memang harus jadi masukan bagi kita bersama. Kita nggak usah nuduh orang, ya kan, balik ke kita sendiri aja. Ya, komitmen kita masing-masing soal perbaikan ya sistem perpajakan ini seperti apa. Nah, mungkin karena ini sudah mau tahun politik, ini bisa jadi salah satu isu di masing-masing partai politik. Misalnya kalau terkait pajak, bagaimana konsep pendekatannya, penyelesaiannya seperti itu. Kalau tidak, ya, kalau hanya dari diskusi-diskusi seperti ini, saya pikir sulit, Pak. Ya. Sekarang saja begitu banyak keluhan, situasinya kan bukan semakin baik. Ya, faktanya kan, ya, saya bilang tadi, ya kecolongan ini bukan kecolongan, terjadinya juga di DPR. Dengan ya, yang walaupun yang membentuk undang-undang itu kan dua, pemerintah dan DPR. Ya. Tapi ya bagaimana? Ya. Tapi soal perbaikan ini tuh maksudnya tadi Pak, kalau semuanya ditangani di satu tempat ya kan, kemudian bahkan BPK pun nggak bisa masuk untuk ke soal pajak ini, itu kan sebenarnya persoalan yang apakah pernah dibawa dan dibahas secara serius untuk perbaikan ini? Nggak bisa nih kalau... Ya tentu kan regulasinya kan ada di berbagai undang-undang dan peraturan di bawahnya, regulasinya, ya kan? Nah, untuk membahas satu undang-undang saja kan kita nggak gampang, gitu. Nah, kalau gitu kan political will dulu, seperti apa masing-masing. Apakah ngeh dengan masalah yang seserius ini, gitu loh. Itu dulu. Nah, ini ya kita ikhtiar bareng-bareng, ya, ke depan seperti apa. Nah, Pak Susno, kalau memang kondisinya seperti itu, ada kesulitan ini misalnya untuk mencoba membuat sistem yang baik, karena di peraturan pun digambarkan Pak Habibur Rahman nggak semudah itu juga. Bagaimana kira-kira Pak Susno? Karena kan kita begini, yang sekarang sedang disoroti sebenarnya kan, itu kan kemudian kenapa pejabatnya tidak bersih, kotor gitu misalnya kan, korupsi dan lain sebagainya. Seolah-olah kita mengharap pejabat pajaknya harusnya baik-baik semua. Kan kita nggak bisa hanya menyandarkan ke tergantung mereka, human-nya, tapi sistemnya yang harus diubah. Nah, sekarang persoalannya sistemnya ini yang tadi beberapa hal atau kendala atau kesulitan yang digambarkan Pak Habibur Rahman, Pak Susno. Iya, kalau kita berbicara dalam keadaan normal ya, saling sangkut sana sangkut ke sini kan seolah-olah ruwet ya. Tetapi yang paling bagus itu adalah pertama itu membenahi niat ya. Niat-niat daripada decision maker di Republik ini, mulai dari presiden, menteri, dan dirjen yang punya kuasa itu mau berbaik diri apa tidak. Kita rakyat ini hanya memberikan tekanan, pressure lewat media sosial. Dan ini mujarab. Nah, kalau seandainya orang-orang pengambil keputusan Republik ini tidak berbenah, tidak melakukan apa yang diingini oleh rakyat, jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti mengambil suatu langkah-langkah yang nanti mungkin tidak enak. Ya. Karena ini ingatlah, ini 270 juta rakyat Indonesia loh. Ya. Apa yang akan diambil langkah oleh rakyat? Tidak mau bayar pajak. Nah, kalau tidak mau bayar pajak, ya Republik ini macet, siapa yang gaji? Ya, itu langkah yang paling drastis yang akan diambil oleh rakyat, dan kita harap tidak terjadi demikian. Nah, untuk tidak terjadi demikian, marilah orang-orang yang punya decision maker di negara ini untuk ada niat baik untuk merubah. Kalau dari Bu Menteri Keuangan sendiri sejauh ini melihat beberapa hari ini seperti apa kira-kira menurut Pak Susno respon dari Bu Menteri? Mengejar, membongkar, tapi sudah masuk belum ke niatan untuk perbaikan yang komprehensif yang digambarkan tadi? Akar masalahnya ini kan terkuak nih di dalam diskusi ini kan, akar masalahnya akhirnya terkuak nih, sistem yang memang ya nggak mungkin orang nggak korup kalau sistemnya begini gitu, Pak Susno kan? Ibu Menteri ini kan sudah jabat sejak zaman Pak SBY ya. Sejak zaman dulu kan sudah disarankan perbaiki sistemnya. Nah, sistemnya kan sudah mendapat masukan dari KPK, kemudian mungkin sudah dapat masukan keluhan dari WP gitu, betapa susahnya mau bayar pajak aja susah kok. Mau bayar pajak aja kok didenda gitu kan. Nah, tapi kok nggak ada perbaikan gitu kan.
bahkan main target, bahkan main ancam kalau ini denda itu gitu kan. Nah, jadi artinya, dan saya belum pernah dengar yaitu perintah beliau atau tindakan drastis beliau menindak dari aparatnya sendiri yang dapat masukan dari inspektorat jenderal mereka gitu kan. Adapun yang ditindak misalnya dipecat atau diapakan yang namanya Bapak Rafael ini, karena hanya Rafael saja. Tidak pernah Bu Menteri menanyakan kepada inspektorat jenderal mereka ada berapa Rafael yang di situ. Kemudian kan ditindak. Ya kita jadi artinya dibeli permen. Udah permennya hanya ini satu Rafael ini ditindak. Dipecat. Kebetulan masyarakat marahnya sekarang pada sosok Rafael saja gitu. Begitu Iya. mungkin Pak ya? Iya, tapi sekarang masyarakat sudah mulai terbuka matanya. Ada kemungkinan banyak Rafael dan saya yang menyidik loh dulu. Menyidik Gayus ini, di atas Gayus itu ada big boss-nya. Tapi kok tak ada tindak lanjut. Itu waktu saya ditangkap itu kan 2009 ya. Nah, 2010 itu. 2010 sampai sekarang. Iya, kok enggak gitu. Nah, jadi kalau ini tidak dibenahi, sistemnya tidak dibenahi, ya masih akan terulang. Jadi keluhan Pak Habib ya benar akan terulang. Kenapa? Saya kira Pak Saud juga akan kesal juga karena KPK dalam hal pencegahan sudah mengamanatkan perbaikan sistem. Ya perbaikan sistem itu banyak. Yang paling tahu mereka sendiri gitu, yang lebih hafal. Orang luar saja lihat, orang dalam lebih tahu. Persoalannya adalah apakah orang dalam ini menikmatinya justru berada pada zona yang nyaman dalam hal ketidaktertiban. Ya kalau mereka nyaman tidur di tempat yang becek ya susah kita. Ya. Okay. Menikmati, jadi mereka menikmati hal-hal yang ketidakberesan. Sebabnya kalau beres kan gampang diungkap. Semua orang tahu, ada transparansi, ada tempat menyalurkan keluhan dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini kita kan mengeluh, kemudian dibuat gini, kalau tidak kamu konsultasi sama konsultan, ya konsultannya mereka juga. Oh kamu peradilannya mereka juga. Pengacaranya mereka juga. Akhirnya udah cincai gitu, daripada pusing, akhirnya orang tidak mau mengembangkan berusaha di Indonesia, ya udah pindah aja ke negara lain. Begitu. Sekarang ini antar negara kan unborderless ya, tidak ada border lagi ya. Ngapain banyak perusahaan pindah ke Vietnam, pindah ke Kamboja. Kemudian kenapa? Ada keluhan. Nah, ada juga persaingan tidak sehat. Sama-sama saya perusahaan sama, produksinya sama, tapi bayar pajaknya beda. Kok perusahaan A bisa sekian, gini B sekian. Nah, ini sistem dipersoalkan mau pengadilan banding tetap orang-orang itu. Orang itu juga. Nah, sampai ke Mahkamah Agung. Ya katanya Pak Habibur Rahman tadi yang diseleksi untuk jadi hakim agungnya ya mereka juga. Nah, ini artinya apa yang dikatakan KPK perbaikan sistem itu dari sistem besarnya, sistem makronya sampai ke sistem yang kecil-kecilnya ya ada benahi. Oh nggak bisa kalau sekaligus, ya bertahap, minimal ada niat, setelah ada niat, ya mana yang bisa dibenahi. Memang di dunia ini tidak ada kesempurnaan, itu nggak ada. Tapi paling tidak ada niat baik, kita melakukan berbuat untuk baik. Oke, nah baik. Gitu. Pak Saud, yang sekarang sedang diperbincangkan juga dari yang sedang berkembang dari kasus ini begitu ya. Karena ini sudah menjadi kemana-mana, itu ada 500 miliar milik Rafael, kemudian yang dibekukan ya, transaksi yang dibekukan, transaksi yang tercatat dibekukan gitu. Lalu kemudian muncul 300 triliun, ada 69 pegawai dan lain sebagainya yang disebut memiliki saham dan lain-lain, itu macam-macam lah ya. Yang sekarang kemudian berkembang ada 2 konsultan pajak atau perusahaan konsultan pajak yang dicurigai tempat bermain begitu. Kalau Pak Saud mengetahui sebenarnya konsultan pajak ini memang salah satu titik yang rentan terjadinya korupsi itu tidak kira-kira Pak Saud? Ya, kalau melihat dari cerita-cerita yang kita lihat selama ini, apa yang kita pahami, karena mereka juga termasuk latar belakangnya tidak jauh dari pekerjaan sebelumnya. Dalam bahasa manajemennya itu kan boleh dibilang bahwa
Ini yang disebut sebagai konflik of interest itu kan. Ini yang disebut sebagai konflik of interest yang menurut saya bahkan kalau di beberapa negara itu kan dia sampai beberapa tahun dia nggak boleh mengerjakan sesuatu. Apalagi ada kaitannya dengan pekerjaan dia sebelumnya gitu, sampai 5 tahun atau berapa lama gitu. Tapi selain itu juga tidak clear di Indonesia. Pada bagian lain kan kalau kita bicara menitipkan uang ini, nggak hanya ke di profesional money laundering ya, nitip itu kan menitip persoalan kepercayaan. Ke supir bisa dititip juga, ke tetangga, ke anak, ke istri, ke teman yang lama, terus kemudian membantu akun orang lain dan seterusnya, seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita memang mau, kalau memang kita mau menggunakan database yang benar, ini perilaku ini bisa dikejar dan terbukti bisa dikejar. Buktinya tadi PPATK bisa tahu siapa profesional money launderingnya karena ada KTP yang sudah jelas di situ ya. Jadi maksud saya infrastruktur untuk kemudian kita mengejar kriminal, baik itu kriminal khusus atau kriminal umum di negeri ini sudah cukup sebenarnya kalau memang kita mau mengkapitalisasi itu, mengharmonisasi itu. Terus ada mission yang dari atas yang jelas yang saya bilang top apa namanya itu tune ada topnya jelas ke bawah itu bisa jalan gitu. Jadi sekali lagi kita juga jangan masuk ke variabel-variabel yang hanya 2, 3, 4 variabel. Pada bagian lain kita paham betul kalau kita bicara teori complexity, Anda nggak bisa bilang oh, ini variabel terbesarnya di sini variabel ini variabelnya simultan yang dua-duanya punya prinsip untuk bikin pajak ini jadi kacau gitu. Kan sudah terbukti bahwa kita ternyata tahu kasus ini karena ada anak seorang pejabat suka nabokin orang lain kan gitu kan? Ya itu dia Pak. Jadi artinya ya, maksud saya dari situ sudah menunjukkan bahwa Anda jangan anggap variabel-variabel kecil itu yang ada di seputar pajak ini kalau nggak ada selesaikan dengan detail, ya kita akan tetap celaka-celaka seperti ini. Contoh tadi, ketentuannya kalau Anda pensiun dari mantan pajak, Anda 10 tahun nggak boleh. Atau 5 tahun. Bikin aja undang-undangnya, clear cut gitu kan, dan berlaku untuk semua orang. Sehingga kemudian itu ada kepastian. Gimana Mas? Sehingga nggak ada konflik of interest ya setelah pensiun kok masih bekerja sesuai dengan itu konsultan pajak misalnya itu konflik of interest ya Pak Saud ya? Iya akan didebat orang sih akan didebat kalau kayak saya nggak boleh bekerja Pak Saud. Iya kamu terserah boleh bukan nggak boleh kerja kamu nggak boleh di situ karena definisinya kita mau pakai definisinya UNCLC atau OECD atau artinya ini mainstream kita ini bukan mainstream campaign mainstream global gitu lah yang di situ syarat dengan check and balance yang menurut saya juga naskah akademiknya cukup tinggi kalau kita mau bicara naskah akademik panggil ya ahli-ahli dari perguruan tinggi walaupun belakangan ini perguruan tinggi juga males ngomong gitu ya untuk bicara naskah akademik karena semuanya tuh kayak nggak ada gunanya literatur dibuka itu perguruan tinggi itu kayak dianggapnya itu bukan pusat pemikir gitu kan dianggapnya gitu jadi beda yang dibuat di naskah akademik beda yang diputuskan dan seterusnya jadi sekali lagi potongan-potongan yang kita dengar selama ini kalau kita kumpul satu-satu ketemu sampai 100 atau 200 variabel itu yang kita harmonisasi kita atur lagi ulang dari awal termasuk yang saya bilang tadi masa BPK nggak boleh mereksa kalau nggak ada izin Menteri Keuangan itu peraturan Pak Saud itu undang-undang itu yang harus diharmonisasi nggak ada orang itu begini nggak boleh di check and balance nggak ada orang yang boleh saya selalu bilang kita aja di rumah di check and balance sama istri kita ya kan enak banget gitu loh ya kan ya Oke, baik. Nah, oke. Kalau sebagai solusi sekarang, Bang Pak Habibur Rahman, kira-kira tadi ada beberapa kendala kesulitan, tapi kan ini memang harus diperbaiki. Itu yang juga diusulkan atau disampaikan oleh Pak Habibur Rahman sendiri. Mulai dari mana, Pak Habibur Rahman, agar ya paling tidak minimal ini nggak menjadi masalah lagi ke depan persis kayak gini lah, Pak Habibur Rahman. Ya saya pikir ya nggak ada masalah dengan penindakan oknum-oknum kayak Rafael dan lain sebagainya. Bukan saya bilang nggak necessary gitu kan. Ya. Benar, tapi nggak hanya di situ ya. Harus perbaikan yang sistematis. Perbaikan sistematis itu apa? Perbagi total segala aspek regulasi terkait perpajakan agar ya
institusi perpajakan kita ini lagi nggak terlalu powerful tanpa kontrol, ya, tanpa pemantauan publik. Nah, itu yang penting. Jadi ke depan saya pikir ini juga waktunya nggak gampang, Pak. Ya nggak sebentar. Perlu minimal 1 periode full kalau ini DPR RI, ya. Nah, mumpung ini kan mau tahun politik, saya katakan tadi kita challenge nih masing-masing partai politik, ya, stand up-nya gimana, ya. Legal posisinya seperti apa terhadap ini? Apakah menganggap masalah ini serius, ya, ada ratusan dana yang dideteksi tidak wajar, ya. Apakah lagi tadi dikatakan Pak Saud soal fungsi strategis pemenahan perpajakan kita. Nah, kalau itu kita anggap serius, maka kita harus mulai setidaknya pada periode DPR yang mendatang, ya, 2024 besok, gitu kan. Jadi itu harus menjadi prioritas, ya. Oke, jadi prioritas. Ya, menjadi prioritas pemenahan regulasi tentang perpajakan. Kurang lebih begitu, Bung. Saya izin. Oke. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak Habibur Rahman. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Salam sehat. Oke, baik. Mungkin di kesimpulan ya, Pak Susno, silakan nanti ke Pak Saud. Yang paling dekat yang bisa kita lakukan tentu saja selain penindakan para oknum-oknum ini, tapi juga kita tidak mau karena akar masalahnya belum dicabut, ya akan berulang terus. Nanti kalau dulu ada Gayus Tambunan, sekarang ada Rafael, nggak tahu ke depan siapa nama lagi yang lain gitu, Pak Susno. Saya pertama yang harus lakukan bagi yang sudah di depan mata untuk Rafael disidik tuntas jadi tersangka, kemudian karena ini tindak pidana terkait dengan aliran dana, kemana dana itu mengalir ke atas, ke bawah, ke samping, ya mereka ditersangkakan juga. Yang kedua, cari Rafael yang lain. Yang ketiga adalah perbaiki sistem yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu di pajak dan bea cukai. Perbaikinya apa? Mereka menyerap dari wajib pajak, menyerap dari para pakar di mana yang paling rawan kebocoran. Termasuk sistem pemilihan. Sistem itu luas sekali gitu. Ya. Tapi ada skala prioritasnya, termasuk undang-undangnya diperbagusi, termasuk juga DPR dan pemerintah memperbaiki sistem peradilan pajak. Jangan lagi mereka yang menyelidik, mereka yang menyidik, mereka yang mengadili, mereka yang jadi pengacara, mereka jadi konsultan, sampai ke Mahkamah Agung pun kamar pajak mereka juga. Nah, ini akhirnya wajib pajak akan stres gitu. Yang berikut yang kita sangat sarankan ada politik will dari pemerintah, dari presiden, kemudian turun ke menteri untuk betul-betul punya niat memperbaiki sistem perpajakan dan perbea cukaian di Indonesia ini. Itu. Terima kasih. Jangan cuma sampai marah-marah pas ada pamer motor gede aja. Iya, nggak cukup hanya dibubarkan klub motor gede, ya nggak cukup. Masalahnya tapi itu kecil akan menarik ke masalah besar. Itu penting untuk jalur masuknya, tapi penyelesaiannya bukan pembubaran klub motor gede, bukan itu. Jadi itu cuma menjawab ini kemarahan publik netizen aja. Iya, itu permen karet. Itu permen aja ya, gula-gula ya. Gula-gula. Hibur publik. Oke, Pak Saud, silakan kesimpulannya Pak Saud. Yang paling dekat, Pak Saud pernah punya pengalaman di KPK. Sudah pernah ketemu Bu Sri Mulyani lah berarti ya, kan ngirim sinyal. Misinya pencegahan tapi sebenarnya udah ngirim sinyal, kan gitu maksudnya tadi Pak Saud. Tapi terjadi juga Pak akhirnya Pak. Jadi memang langsung harus pencegahan kayaknya Pak Saud. Apa langsung harus penindakan Pak kayaknya Pak Saud? Ya, jadi sekali lagi secara global saya mencoba merangkum dulu bahwa kalau kita bicara masa depan negeri kita, ya ini kan kita bicara cita-cita bangsa nih, ya kan? Kalau kita mau pakai ya, kalau kita mau pakai pajak sebagai instrumennya, apakah itu membangun cinta tanah air, membangun masa depan bangsa, membangun Indonesia yang adil dan beradab, hak dan kewajibannya itu seimbang, clean governance segala macam itu ya.
kita sudah paham apa-apa yang harus kita lakukan. Tadi Pak Susno udah ngejelasin bahkan strategi apa yang kita harus lakukan kalau kita mau pakai pendekatannya dari pajak ini, which is ini yang paling sangat menentukan masa depan, disiplin nasional, cinta tanah air, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau gitu kita ingin memulai lagi, saya tadi di bagian depan sudah bicara kemarin, barusan tadi ada tax amnesty, kita perlu nggak mengamnesti petugas-petugas pajak ini kalau memang mau. Tapi saya pikir pasti nanti nggak akan adil, karena masih banyak juga petugas yang hidup cuma sederhana, low profile, ada juga NGO-NGO yang tidak mau cawi-cawi di tengah semerawutnya perpajakan ini gitu. Tapi maksud saya adalah, kalau itu pun menjadi wisdom crowd-nya publik untuk membangun masa depan yang lebih pasti dan lebih berkeadilan, ya memang gambar besar tadi kita sudah katakan ada sejumlah yang harus diharmonisasi. Itu harus dibenarkan. Jadi kalau memang itu kebijakan-kebijakan itu hanya katakanlah piecemeal saja, sepotong-sepotong, istilah Pak Sunus tadi permen karet, besoknya Anda datang lagi gunung es yang kita baru di ujung-ujung, sementara di bawah ini sangat banyak. Pak Mahfud sudah mulai mengumpulkan itu gitu. Ini yang kita harus coba secara sustainable, berkelanjutan. Pak Habibur Rahman udah agak sedikit skeptik kelihatannya, karena udahlah selesai aja lah pemerintahan ini, selesai aja dulu DPR ini, kelihatannya kan gitu tadi, seolah kan kesan saya kan begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau, Pak Mahfud bisa jadi juga menjadi trigger mekanisme beberapa bulan ke depan gitu ya, berapa sisa waktu periode beliau di sana masih bisa juga sih, paling tidak membawa efek jerah. Ya udah kita penjarakan aja semua yang terlibat pada seberapa tadi itu, 1000 berapa tuh, 800 ya? Ya, 300 triliun, 400 itu. Ya, karena sekali lagi, kita kalau hanya, ini yang saya katakan kembali, banyak orang nggak setuju dengan saya soal pencegahan. Pencegahan itu ya, itu memang prinsip dasar dari, atau early warning yang menyelamatkan Republik ini. Tapi kalau udah nggak selesai, giginya udah busuk, mau dibiarin, tuh nanti bisa ke ginjal kemana-mana busuknya itu. Ya cabut gigi itu, kan gitu. Jadi itu mungkin yang saya bisa sampaikan, Mas. Oke, terima kasih. Cabut gigi itu ya, berarti penjarain dulu berarti. Oke, Pak Saud Situmorang, Pak Susno Duaji, terima kasih atas waktunya bersama kami di Crosscheck di akhir pekan ini. Semoga ini menjadi gambaran makro kita semua ya, sehingga menjadi perbaikan juga ke depan. Kalau Pak Susno itu kuat banget tuh kata-katanya, nggak cukup bubarin klub motor gede aja Bu, gitu ya, kurang lebih ya. Terima kasih, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi perbincangan kita dalam Crosscheck di akhir pekan kali ini, semoga menjadi gambaran atau wawasan baru bagi kita semua tentang apa yang terjadi, akar masalah apa yang terjadi dari kasus yang mungkin terus berulang dari waktu ke waktu soal pejabat, oknum-oknum pejabat pajak ataupun cukai yang kerap tersandung kasus-kasus yang tidak baik begitu. Saya Indra Maulana pamit undur diri. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.